Ya, halo semua, selamat datang di kelas pengututan online. Kali ini kita akan bicara chapter berikutnya, yaitu tentang etika profesional, etika profesional. Lebih tepatnya etika dalam hal profesi auditor. Nah, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu overview daripada chapter 4 ini. Jadi, kalau kalian lihat di PPT ini, itu ada 8, ya, 8 key point tujuan. Namun kita hanya akan membahas 3 tujuan karena 5 tujuan yang lain ini adalah AACPA atau lebih tepatnya Asosiasi Akuntan Publik yang berlaku di Amerika sana. Nah, sehingga nanti kita setelah membahas 3 tujuan pertama, kita akan membahas dalam hal IAP, jadi dari peraturan Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu apa saja yang akan dibahas di chapter ini. Jadi, di chapter ini kalian akan pertama-tama mengetahui terlebih dahulu apa itu etika. Jadi, etika itu adalah ini ya, seperangkat nilai-nilai moral dan juga prinsip. Nah, dan juga kenapa banyak orang yang tidak beretika, ya karena mereka punya standar etika yang berbeda dan mereka egois, ya. Dan 6 ini adalah prinsip, ya, prinsip-prinsip utama daripada etika, ya, dapat dipercaya, ya, menghormati, bertanggung jawab, keadilan, ya, peduli, dan juga kewarganegaraan. Lalu berikutnya kalian juga akan memahami apa itu yang namanya ethical dilemmas atau dilema etika. Jadi dilema etika itu adalah situasi di mana kalian dihadapkan oleh suatu keputusan yang seharusnya disikapi seperti apa. Ya, jadi atas ada pilihan lalu kalian harus memilih yang apa. Nah, di sini kalian juga akan mengetahui kenapa banyak orang yang berperilaku tidak beretika. Dan ini 3 alasan ini yang biasanya dipakai oleh mereka, ya. Semua orang melakukannya. Jika itu legal, maka itu beretika. Jadi terus mereka juga menimbang kemungkinan apakah akan ditemukan atau dan juga menimbang konsekuensinya. Jadi ini adalah 3 alasan utama kenapa mereka bertindak tidak beretika. Lalu ada 6 langkah untuk dapat, ya, mengatasi dilema etika tersebut. Lalu berikutnya kalian akan mengetahui, ya, em, definisi daripada profesional itu sebenarnya seperti apa. Dan juga kalian juga akan melihat hubungan antara KAP dengan juga tanggung jawabnya terhadap klien dan juga user pengguna laporan keuangan. Lalu berikutnya kalian akan, ya, mengetahui prinsip-prinsip etika. Ini, ya, di slide ini sudah masuk di bagian Indonesia punya. Ya, jadi ini yang standar IAP. Ya, jadi IAP sendiri di bukunya Kode Etik Profesi itu menyebutkan bahwa ada 5 prinsip etika yang harusnya dimiliki khususnya seorang auditor, yaitu ini ya, integritas, objektivitas, uh, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan juga perilaku profesional. Ya, ini cukup penting, 5 ini. Lalu berikutnya kalian juga akan mengenal mengenai ancaman-ancaman yang akan mengganggu terpenuhinya 5 prinsip ini dan juga uh, cara penanganan jika adanya ancaman-ancaman ini. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi atau mengurangi ancaman tersebut, ya. Ancaman tentang apa? Tentu saja ini ancaman untuk auditor di mana pengambilan keputusan auditor itu bisa terganggu karena 5 faktor ini, ya. 5 tipe ancaman ini. Lalu berikutnya independence, ya. Jadi sekali lagi seorang auditor itu harus dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen. Nah, di sini kalian nanti akan mengetahui ternyata independen itu persepsinya ada 2 jenis, yaitu independent in fact atau dari diri auditor itu sendiri dan independence in appearance atau independen yang dinilai oleh orang lain. Nah, lalu selebihnya sisanya ada mengenai ketentuan dari Bapepam LK, ya.
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang independensi auditor. Karena kenapa? Karena sekali lagi semua perusahaan yang diawasi oleh Bapak Pam LK itu butuh diaudit, dan tentu saja Bapak Pam LK akan mengatur tentang bagaimana sih independensi daripada auditor. Jadi mereka mengatur tentang jasa-jasa yang tidak boleh dilakukan auditor selama dia sedang aktif melakukan audit di perusahaan tersebut. Lalu ada ketentuan bahwa perusahaan harus memiliki komite audit, dan juga ini ada di chapter sebelumnya, dibutuhkan adanya rotasi audit yang berkala. Nah, ini adalah chapter professional ethics. Jadi semoga kalian dapat memahami, tidak sulit ya, video-video yang akan ada di YouTube ya, di Bella juga. Jadi selamat belajar. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung dituliskan di forum Bella. Terima kasih.